Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu. Dengan hati beriman, biar pergi segera, kelak kau rasa sentosa duduk di sembahyanglah pada Bapanya dengan nama Isa, turut kehendaknya. Jam yang kudus, Tuhan telah berpesan, mana dua atau tiga berhimpun senang, maka hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati terhibur duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Isa, turut kehendaknya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, aku berikan roh akan tetapkan iman. Tak besar percobaan hingga engkau lemah, adalah kesembuhan duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Isa, turut kehendaknya. Bersembahyanglah pada Bapanya
dengan nama Isa turut kehendaknya, dengan nama Isa turut Jemaat sekalian, kita bertemu kembali dalam doa pagi melalui channel YouTube GKI Gading Serpong. Kita percaya bahwa saat-saat indah ketika kita punya hidup doa di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mengawali kehidupan kita di sepanjang hari yang Tuhan berikan kepada kita. Saya belajar dari Raja Daud. Dari Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan mendengarkan Daud setiap pagi ketika dia berseru kepada Tuhan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dia mengatur sikapnya, dia mengatur hidupnya. Apa yang akan dia lakukan dalam hidup ini. Dia tata apa yang dia akan kerjakan di sepanjang hari. Dan aku menunggu-nunggu. Artinya dia menunggu Allah berkarya dalam hidupnya. Dia mengerjakan bagiannya, dia berjuang, dan dia percaya dia menunggu Allah berkarya dalam kehidupannya. Mari kita mendengarkan pujian kembali. Dengar doaku.
Selamat pagi jemaat sekalian, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesegaran, kekuatan kepada kami. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca dan kami dengar boleh membuat kami mengenal Yesus lebih dekat lagi dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambilkan dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarnya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 20 bicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Ayat 17 diawali dengan kalimat janganlah kamu menyangka. Ada prasangka dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Apa itu prasangkanya? Mereka melihat apa yang diajarkan Yesus bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan dan bertentangan dengan ajaran resmi Yahudi pada masa itu. Atau bertentangan dengan ajaran hukum dan para nabi, seakan-akan ingin menghapus aturan-aturan agama dan semua peraturan yang mereka agung-agungkan. Yesus seakan-akan mau berkata demikian. Janganlah kamu menyangka, janganlah salah informasi. Saya tidak datang untuk menghapus atau meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Taurat penting pada zaman Musa, juga penting pada zaman Yesus, dan penting pada zaman ini. Apa arti menggenapi? Menggenapi artinya mentaati Taurat dan semua tuntutan Taurat. Galatia 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dalam Alkitab King James Version mengatakan, made under the law, dibuat di bawah hukum Taurat, becoming under law, menjadi di bawah hukum Taurat. Jadi Yesus memenuhi tujuan kitab Taurat. Tuhan memberikan hukum Taurat punya maksud, punya rencana, tujuan bagi umat Tuhan. Bagi umat Tuhan Yesus datang untuk memenuhi tujuan Taurat itu. Dalam bacaan kita memakai arti menggenapi. Yesus memenuhi hukum Taurat. Jadi kata menggenapi bicara soal Yesus memenuhi hukum Taurat. Konteksnya dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya itu diselesaikan, semuanya dicapai, Yesus datang untuk mencapai sesuatu. Yesus datang untuk berencana keselamatan manusia dengan menggenapi hukum Taurat. Misalnya Tuhan punya rencana masa lalu dan digenapi dalam diri Yesus. Matius 1:22, hal itu terjadi supaya genaplah.
Matius 2 ayat 15, supaya genaplah dari Mesir kupanggil anakku. Matius 2 ayat 17, demikianlah genaplah. Matius 2 ayat 23, tinggal di Nazaret supaya genaplah. Jadi Yesus datang menggenapi rencana Allah dalam Taurat. Jadi Taurat menjelaskan tentang manusia berdosa, manusia bersalah. Dan melalui Kristus, manusia yang berdosa itu diselamatkan. Dan digenapilah hukum Taurat itu. Jadi penggenapan, salah satu cara dalam mana hukum Taurat harus digenapi adalah hukuman dari dosa harus dilaksanakan. Hukuman itu adalah kematian. Dan mengapa itu sebabnya Yesus harus mati untuk menyelamatkan manusia dari segala hukuman kematian. Jadi penggenapan terjadi dalam Kristus. Yesus berkata dia menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat tetap berlaku, tetapi digenapi Yesus. Yaitu darah domba, itu darah Yesus. Sunat, menjadi baptisan, dan sebagainya. Nah, bagaimana orang Kristen melaksanakan hukum Taurat? Matius 22 ayat 37 sampai 40, hukum Taurat dan hukum para nabi hanya dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu sebabnya Yesus menegaskan dalam ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar kata-kata Yesus ini gak gampang ngerti. Bagaimana mungkin harus memiliki hidup keagamaan lebih baik dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Padahal mereka pemimpin-pemimpin agama dan juga pakarnya tentang Yahudi. Mereka tahu dengan hafal hukum Taurat, perintah Tuhan. Mereka laksanakan dengan sempurna. Mereka sangat unggul dalam ritual. Mereka berdoa berjam-jam. Mereka membaca Alkitab berjam-jam, berbakti berjam-jam. Sangat luar biasa. Praktek keagamaan mereka sangat saleh. Mereka tidak melalaikan ritual, sedekah, puasa, kurban di bait Allah. Mereka menggali Alkitab, firman Allah dengan serius, dengan luar biasa dalam menafsirkan Taurat. Tapi orang-orang Yahudi dan kita diajak untuk memiliki kehidupan keagamaan yang lebih daripada mereka. Apa mungkin lebih daripada mereka tadi? Jawabnya bisa. Kenapa Yesus menyoroti mereka? Ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan Taurat, taat dalam menjalankan ritual dan persembahan, tapi tidak melakukan dan mengamalkan dalam hidup sehari-hari. Inilah yang harusnya lebih. Bagi Yesus, hidup keagamaan tidak hanya terkait ritual saja, tapi seluruh kehidupan kita, seluruh cara hidup kita sehari-hari. Hidup keagamaan adalah tentang bagaimana membawa nilai-nilai Kristus dalam kehidupan sehari-hari dari diri kita. Itulah yang harus kita lakukan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin.
Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami. Memang ritual penting, doa, puasa, ibadah sangat penting. Tapi bagaimana ibadah, ritual itu boleh diwujudkan dalam kehidupan yang nyata, tindakan dan perbuatan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan cari, yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuhan ajar kami mewujudkan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, di tengah-tengah pekerjaan, usaha, keluarga, gereja, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan berkatilah pemerintah kami, Kau memberkati pemerintah kami, agar dapat terus memimpin bangsa ini ke arah yang semakin lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Berkati gereja-Mu juga dalam berderap bersama dalam pembangunan nasional, ikut ambil bagian, mendukung dan melayani bangsa ini. Kami bersyukur buat gereja-Mu, berkati GKI Gading Serpong dalam segala tugas dan panggilannya. Biarlah gereja-Mu terus boleh berkarya di tengah-tengah dunia, menjadi berkat bagi dunia yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa buat kebaktian, penabisan, pendeta untuk calon pendeta, penatua Devina dan Erma pada tanggal 13 pada pukul 18. Kiranya semua boleh berlangsung dengan baik. Kiranya tangan-Mu yang tidak terlihat akan menabiskan mereka, sehingga mereka dapat menjadi gembala-gembala yang baik, yang akan menggembalakan domba-domba-Mu di GKI Gading Serpong. Tuhan, berkatilah seluruh program kerja gereja-Mu. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang memiliki masalah, pergumulan, dan beban yang berat. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan menopang mereka untuk terus berjuang bersama dengan Tuhan tanpa kenal lelah. Tuhan, kami ingin kembali ke dalam kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai kami. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki yang tidak pernah berkesudahan. Amin.